Sebuah episode yang seru banget lah untuk ditonton. Karena kita bisa melihat dari episode 15 ke 16 itu penuh dengan pertarungan yang mungkin tidak diragukan lagi, keren banget. Apalagi ketika melihat di episode 16 sebuah wujud terbaru dari si panda yang sedang melawan Mechamaru. Dan di sini juga akhirnya kita juga bisa melihat si Kokichi Muta yang memang sudah langsung diperlihatkan wujud aslinya yang ada di anime. Karena itu awalnya yang gue pikir nggak akan diperlihatkan, tapi untung aja bisa diperlihatkan di sini. Karena memang harus banget kan diperlihatkan ini orang demi membangun rasa simpati juga kan dengan si pengguna asli Mechamaru. Apalagi ketika bisa mendengar keadaan dirinya yang sekarang ini diakibatkan oleh perjanjian surgawi atau batasan surgawi. Kalau bahasa Jepangnya itu namanya Tenyo Jubaku, yang nantinya akan gue jelaskan apa itu maksudnya dan gunanya itu apa. Plus sama efek sampingnya. Ya, lalu dengan melihat cerita yang ada di sini, akhirnya juga kita bisa melihat bahwa Itadori yang sudah berteman dengan Itodo sudah mulai diajarkan bagaimana caranya untuk mengontrol tenaga atau kekuatan kutukan yang harusnya dia pakai. Dan itu menghabiskan 5 menit dari openingnya. Karena memang di awal-awal masih fokus sama Itadori dan Todo yang dilanjutkan dengan pertarungan dari si panda dengan Mechamaru. Lalu ada para teman-teman dari penonton yang penasaran dengan orang yang dibicarakan oleh si panda dengan gambar seorang cowok berbaju putih. Nah, itu akan saya bahas sedikit mengenai siapa dia, nggak terlalu banyak, cuman gambaran saja dia ini siapa. Pada pembahasan pertama, gue akan membahas mengenai cerita-cerita di awal di mana Itadori dan Todo yang sudah menjadi teman, dan sekarang juga Todo mulai mengajarkan Itadori bagaimana menggunakan teknik kutukannya, di mana kita bisa melihat bahwa Itadori sudah mulai mengerti dengan apa yang harus dia lakukan dengan energi kutukan ketika dia sedang ingin bertarung. Dan seperti yang kalian tahu sendiri bahwa di episode 15 sebelumnya, kita bisa melihat pertarungan Itadori dengan Todo sendiri sudah seperti aksi dalam film-film Hollywood gitu. Asli itu keren banget. Hand-to-hand combat mereka itu digambar dengan bagus menurut gue, di mana setiap frame-nya itu terlihat halus banget. Apalagi nggak banyak omong-omong kosong. Semuanya full percakapan yang masih tertuju pada gerakan pertarungan. Itu dapat banget sih feelingnya. Terlebih lagi di dalam episode 16 sini, di saat panda lagi menghajar si Mechamaru dengan tangannya, itu malah adegan yang seru parah sih. Feeling hype-nya itu kerasa banget untuk ngeliatin si panda lagi full power untuk bertarung. Itu serunya bukan main. Apalagi ngeliatin bahwa si panda punya 3 jiwa lalu ganti ke mode gorila. Makin seru sih ngeliatin wujudnya. Kepalanya aja udah kayak bentuk robot gitu, kayak mecha-mecha gitu kan. Wah, keren banget sih asli. Masuk ke pembahasan kedua, gue akan coba membahas mengenai si Mechamaru atau si penggunanya aja, si Kokichi Muta yang sudah mulai diperlihatkan di sini dengan keadaannya yang cukup buruk. Apalagi dari lahir dia sudah seperti itu. Kokichi Muta adalah seorang murid kelas 2 yang berasal dari sekolah Jujutsu cabang Kyoto. Namun dia terdaftar di sekolah dengan nama alias yaitu Mechamaru, sebuah boneka kutukan yang digunakan agar si Kokichi bisa bergerak dan melihat dunia luar dari boneka yang dia ciptakan. Atau bisa dibilang boneka kutukan ya. Karena itu sebenarnya yang hanya bisa dia lakukan karena keterbatasan yang dia miliki. Selain itu juga ketika dia keluar, dia tidak bisa bertahan lama karena kulitnya yang sensitif terhadap matahari. Lalu dari penjelasan video sebelumnya, di mana gue ada bilang kalau dia inilah yang menjadi pengkhianat yang menyebarkan informasi mengenai sekolah Jujutsu atau organisasi Jujutsu itu sendiri. Itu dikarenakan memang dia ini ada membuat kesepakatan dengan Suguru Geto agar bisa memperbaiki tubuhnya dengan memanipulasi jiwanya agar bisa kembali seperti manusia normal. Jiwa maksudnya bentuk tubuhnya ya, bukan rohnya. Lalu kenapa dia bisa berkhianat dengan membuat kesepakatan dengan Suguru Geto? Itu dikarenakan dia ada berpikir bahwa dirinya ingin seperti manusia atau teman-teman seusianya yang bisa melihat dunia luar dan bisa berteman atau bersosialisasi dengan bebas seperti anak normal atau murid normal lainnya. Dari perasaan inilah, dia mulai menumbuhkan rasa iri dan rasa ketidakadilan dengan nasib yang dia miliki sekarang ini. Karena seperti yang ada di episode ini kan, si Kokichi ada bilang kalau dia hanya ingin seperti manusia lain dan ada membayangkan teman-temannya di sekolah Jujutsu yang bisa berjalan dan melihat dunia luarnya dengan bebas. Jadi dibalik alasan dia ini berkhianat, cuman itu aja, cuman mau mengembalikan tubuhnya agar bisa seperti manusia normal. Dan hal itu bisa dilakukan oleh, ya itu si Mahito, gitu maksudnya. Tapi tenang aja, dia ini tetap akan membantu pihak Jujutsu kok, karena kan dia ini cuman mau disembuhin aja. Setelah disembuhkan oleh Mahito atau pihaknya Suguru Geto lah bisa sebut ya, si Kokichi ini balik ke pihak Jujutsu dan mulai langsung menyerang si Mahito nantinya. Dan tenang saja, nyampe kok nanti harusnya ceritanya. Dalam percakapan Kokichi dengan panda juga kita ada mendengar bahwa Kokichi Muta itu bisa mendapatkan tubuh yang tidak sempurna itu dikarenakan oleh perjanjian surgawi. Lalu apa yang dimaksud dengan perjanjian surgawi yang dikatakan oleh Kokichi? Mari gue jelaskan secara singkat. Perjanjian surgawi menurut subtitle atau
Ten Yojubaku, kalau dijadiin Indonesia sih bukan perjanjian surgawi sebenarnya, harusnya jadi batasan surgawi yang mengacu pada sebuah ikatan yang ditempatkan pada tubuh pengguna jujutsu dalam pertukaran untuk meningkatkan kemampuan bagian dalam subjek ketika dalam kapasitas yang terpisah. Peningkatan yang ditempatkan pada pengguna jujutsu saat lahir dapat menghasilkan kemampuan dalam yang berbeda dalam hidup mereka. Inilah yang dikenal sebagai pembatasan surgawi. Contoh aslinya adalah Kokichi yang dipaksakan untuk menggunakan batasan surgawi pada saat lahir yang membuat efek samping pada tubuhnya yang tidak sempurna. Tapi nggak semua seperti itu kok teman-teman, karena jika pengguna jujutsu sudah berlatih dan sudah memiliki cukup umur, mereka bisa menggunakan batasan surgawi ini dengan aman. Dalam cerita di sini, selain Kokichi juga sebenarnya ada lagi orang yang memakai batasan surgawi. Salah satunya adalah Maki. Si senpai cewek ini juga memiliki batasan surgawi pada tubuhnya karena dia dari lahir itu tidak memiliki kekuatan untuk menjadi pengguna jujutsu. Makanya setelah dia mulai berlatih dan sudah mulai terbiasa dengan kekuatan kutukan itu, barulah dia memasangkan batasan surgawi untuk menopang kekuatannya agar bisa setara dengan pengguna jujutsu lainnya. Gitu maksudnya. Lalu masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu mengenai orang yang disebutkan oleh Panda saat sedang bertarung dengan Machamaru, di mana dia ada mengingat mengenai seorang laki-laki muda yang memakai baju putih. Nah, itu adalah seorang laki-laki yang bernama Yuta Okotsu. Dia adalah murid dari sekolah jujutsu cabang Tokyo, dan dia juga murid kelas tahun kedua, bersama-sama dengan Panda, Maki, dan Toge Inumaki. Gambaran besar mengenai karakter ini adalah dia manusia terkutuk berkelas khusus yang dihantui oleh teman masa kecilnya, Rika Orimoto. Dalam ceritanya, dianya ditemukan oleh Satoru Gojo dan dibimbing untuk menjadi pengguna jujutsu yang hebat. Dari sinilah akhirnya si Okotsu ini didaftarkan ke sekolah SMA Jujutsu cabang Tokyo. Semasa hidupnya, dia selalu kesepian karena selalu dihantui dengan rasa bersalah hingga akhirnya dia bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah jujutsu dan mulai bisa membuka diri terhadap kehidupan sosial pertemanannya di sekolah. Lalu apakah dia akan muncul dalam cerita di animenya? Sayangnya enggak ya teman-teman, karena dia ini sedang belajar di luar negeri. Jadi untuk sekarang dia belum begitu muncul dalam cerita. Mungkin sebagai flashback mungkin akan ada, cuman kayak ada masuk ke dalam ceritanya itu enggak. Dan untuk kamu yang ingin lebih tahu mengenai Okotsu ini, untungnya dia punya cerita atau prequel dari manganya yang menceritakan mengenai dia ini siapa. Silahkan dicari dan dibaca kalau mau. Nah, itu aja pendapat dan informasi dari anime Jujutsu Kaisen episode ke-16. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan di video ini, tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gua terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.